kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna Tuhan. Biarlah hati kami tidak menjauh dari-Mu Yesus. Terima kasih untuk setiap anugerah yang kami terima Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kami juga percaya bahwa Engkau telah hadir dulu, lebih dulu di tempat ini Tuhan. Kau yang telah mengundang kami Tuhan. Dan kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi setiap kami Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap beribadah sama-sama kita mau katakan amin. Karena kerinduan kami adalah diam di hadirat-Mu Tuhan. Yesus Kristus. Kami mau datang kepadamu, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Yes Lord Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami percaya ketika kami datang di sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang sujud di altar-Mu Tuhan, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi di hidup kami. Mari dengan iman sama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Hanya Yesus yang mengerti. Tuntun kami Tuhan, apa yang harus kami perbuat.
di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. raise our hands to you Jesus. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Yang membuat hidupku Yesus, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, Pemulihan terjadi. pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kami datang Tuhan, sujud di altar-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu di hidupku. Kaulah Tuhan yang setia. Kami mengangkat tangan kami, kami memuji-Mu dan menyembah-Mu atas segala raja. That's you, Jesus. So about you, Lord. So about Jesus. Semua matamu, semata-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, penyataan sempurna, Kau yang besar, ajar baru tindakan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Yes. Maka jiwa kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul,
kemuliaan nama-Mu Yesus. Kita yang diberkati, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Come on. Kita percaya walaupun bumi akan berlalu, pulang tak percaya lagi. Langit akan bergoncang, tapi kasih Tuhan dan Yesus tetap tinggal dalam kita. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kamu bertepuk tangan bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Kamu bisa memuji nama Tuhan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Teman saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari bagi Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan. Yesus cinta saya. Yang cinta Tuhan Yesus katakan yeay. Haleluya. We praise you Lord Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yes. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Itulah bukti kebesaran Tuhan atas hidup kami. Yes, Lord Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama Kau ada di dalam kami Yesus. di dalam, Jadi bukti kebesaran. jadi bukti kebesaran. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat ini pasti terjadi. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bersama-sama kami katakan Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Kehadiran kami di dalam dunia ini itu bukti kebesaran Tuhan. Keberhasilan kami sampai hari ini itu bukti kebesaran Tuhan. Apapun yang kami lakukan sampai hari ini, kami melewati segala krisis, segala masalah, itu bukti kebesaran Tuhan. Tanpa kebesaran Tuhan, tidaklah mungkin kami jadi seperti hari ini. Kalau kami bisa mengenal Tuhan yang hidup, kalau kami sekarang diangkat menjadi anak dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, itu karena kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa seluruh anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, setiap mereka dijumpai, setiap mereka diberkati Tuhan. Hidup mereka berkemenangan, hidup mereka diubahkan Tuhan. Apapun tantangan pergumulan yang sedang dihadapi, setiap anak-anak Tuhan pasti bisa melewati dan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih buat setiap jaminan yang Tuhan sediakan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami percaya firman-Mu akan merubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan menjaminkan kami untuk bisa berjalan di jalan yang benar. Firman Tuhan membuat kami berhikmat. Firman Tuhan kami bisa melihat jauh. Firman Tuhan membuat kami berkemenangan atas tipu daya setan. Oleh sebab itu Roh Tuhan yang mengambil alih, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang hamba akan sampaikan, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tempat ini dijagai pasukan malaikat, tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus, agar setiap anak-anak Tuhan, pikiran mereka tidak terdistract oleh apapun juga. Mereka semua bisa fokus sama firman Tuhan ini, dan kami semua dimampukan Roh Tuhan untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita duduk, kita mau declare pernyataan iman akan firman yang kita akan terima. Bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salah satu value gereja kita adalah family. Saya rindu di dalam keluarga adalah adanya kenal satu dengan yang lainnya. Kalau boleh, saudara boleh keluar dari kursi saudara, berikan salam kepada mereka yang ada di kanan kirinya. Berikan salam, kenalan siapa namanya, apa kabar, tinggal di mana. Ya, bersalaman dengan mereka, kita berkenalan satu dengan yang lainnya. Halo, senang bisa ketemu, bisa kenalan, puji Tuhan. Ya, bertanya kabar itu suatu berkat saudara. Pada waktu kita bersalaman dengan orang di sekitar kita, itu membagikan berkat, membagikan kekuatan, membagikan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat, luar biasa. Saudara, saya percaya di dalam kehidupan kita selalu akan ada keajaiban Tuhan. Itu sebabnya tema 2024 bicara mengenai miraculous living in Jesus Christ. Bahwa saya percaya 2024 tahun di mana kita semua mengalami keajaiban Tuhan. Dan gereja ini juga mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Karena apa yang Tuhan kerjakan atas gereja ini, itu menjadi bukti kebesarannya Tuhan. Makanya di bulan lalu, bulan Februari dan bulan ini, bulan Maret, tema yang kita angkat satu bulan ini sama, bicara mengenai love in action. Bahwasanya karena kasih Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah, Anda dan saya dapat bertindak, dapat melangkah, dapat melewati segala tantangan yang ada di depan kita. Gak ada orang yang gak punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi jangan takut dengan masalah, karena justru dengan adanya masalah, saudara akan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Amen. Dan hari ini, saudara boleh siapkan catatan saudara. Tema yang kita bahas berbicara mengenai captive love. Saya percaya bahwa kita yang percaya pada Yesus, kita ini sebenarnya tertawan oleh cintanya Tuhan. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak bisa jatuh cinta sebenarnya kepada hal yang di luar Tuhan. Kecintaan kita hanya kepada Yesus. Hasrat kita, keinginan kita, pengejaran kita, itu hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingatan kita hanya kepada Dia. Istilahnya kita jatuh cinta sama Dia sehingga segala sesuatu yang lain itu kita gak menjadi prioritas lagi. Prioritas utama kita akhirnya menjadi Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pengejaran utama kita. Dan apa yang terjadi? Apa efeknya bagi hidup kita? Mari kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai dengan 13. Ini adalah kisah daripada seorang anak Tuhan yang dipakai luar biasa yang bernama Daud.
Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Hai Samuel, Nabi Samuel, bangkitlah, urapi anak ini, urapi dia, urapi Daud. Sebab inilah dia yang menggantikan Saul, raja selanjutnya." Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Since that day, sejak hari itu dikatakan, dan seterusnya. Ayo sama-sama katakan, sejak hari itu. Katakan lagi, dan seterusnya. Oke, yang terjadi adalah berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kalau saya boleh flashback, tahun 98 saya bertobat. Saya memberi diri saya untuk dibaptis Islam. Sejak hari itu saya berubah. Hati saya semangat banget. Saya bergembira. Ada semangat yang berbeda untuk bergerak ke wilayah yang bukan yang menjadi kebiasaan saya sebelumnya. Dorongan untuk berdoa mulai kuat. Saya rajin menggali firman. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, persekutuan doa. Dan selanjutnya saudara, saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupan saya. Pada waktu saya lahir baru bukan berarti sepenuhnya saya sudah bekerja sama atau saya sudah mau bekerja sama dengan perintahnya Tuhan. Terkadang saya juga ingin bergerak ke arah yang saya mau. Dan keputusan yang mana saya bergerak ke arah yang saya mau, bukan ke arah yang Tuhan mau, seringkali membuat saya gelisah. Seperti ada pertentangan di dalam diri saya. Nah, sesungguhnya itu memberi petunjuk bahwa Tuhan itu gak pernah berhenti berkomunikasi dengan kita. Dia terus bekerja dan terus menuntun setiap kita. Sama, Tuhan terus menuntun saya. Agar saya dapat paham apa artinya dipanggil, apa artinya dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pada pasal 16, pada ayat yang ke-13 ini saudara bisa melihat, tampaklah sejak Daud diurapi, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui Daud. Itu membuat Daud menang atas Goliat. Kalau saudara baca kisahnya ini selanjutnya, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, saya percaya setelah Daud diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel, Daud mendapatkan promosi. Kenapa demikian? Karena sejak itu saudara, Daud bekerja di istana. Mainin kecapi pada saat Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Daud main kecapi, roh jahat undur. Hebat ya. Dia main musik aja, orang yang kerasukan setan, itu setannya kabur. Dan Daud juga mengalami pelatihan tempur. Sebelum dia jadi orang yang berhasil, ternyata dia sudah mengalami pelatihan tempur juga. Pada saat Daud menjaga domba-dombanya dari terkaman singa dan dari terkaman beruang. Nanti Anda bisa baca dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-17. Oke. Nah, setelah sekian lama saya mempelajari dan merenungkan ayat ini menarik ayat ini saudara. Karena saya tertarik bagaimana Daud berhasil di dalam kehidupannya dia. Roh Tuhan memberikan pencerahan bahwa ayat 13 ini terjadi karena apa yang dilakukan Tuhan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 12. Bahwa di sana dikatakan urapilah dia. Nah, kebanyakan orang menafsirkan sebagaimana kuasa Tuhan yang bekerja atas Daud, itu juga yang akan terjadi bagi setiap orang percaya. Ya, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan atas Daud, itu juga Tuhan kerjakan atas hidup Anda. Betul ya? Ya itu apa? Misalkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Oke. Kita bisa seperti Daud, dipromosiin dari posisi yang sebelumnya tidak dipandang menjadi posisi yang diakui oleh banyak orang. Seperti Daud dari seorang penggembala, gak ada orang yang lihat. Dia dilantik, diangkat menjadi apa? Kepala pasukan. Dalam perjalanan selanjutnya dia menjadi raja. Juga setiap orang percaya diberikan kekuatan untuk apa? Dapat mengalahkan masalah apapun, bahkan seperti Daud. Bisa mengalahkan sebesar raksasa, betul nggak? Kita semua punya masalah. Saya sepakat, hal-hal besar yang terjadi atas Daud setelah Daud diurapi, itu akan terjadi juga bagi setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya di tempat ini bisa mengalami keajaiban seperti halnya Daud. Saya percaya itu terjadi. Nah, pada kesempatan ini, mari kita mencari tahu. Apa sebenarnya yang membuat Daud dapat berjalan dalam perjalanan yang penuh kuasa dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib?
Ternyata semua itu berawal dari kata bangkitlah, urapilah dia pada ayat 12. Apa maksudnya diurapi? Lihat baik, kata diurapi dalam bahasa Ibrani artinya Mesias. Kata diurapi dalam bahasa Yunani terjemahkan Kristus. Itu artinya Tuhan telah membuat hatinya Daud menjadi sangat mendambakan, sangat merindukan Tuhan. Untuk Tuhan menjadi gembala rohani. Untuk Tuhan mengatur seluruh perjalanan kehidupannya. Untuk pengejarannya bukan kepada yang lain. Tapi pengejarannya hanya tentang Tuhan di dalam kehidupannya Daud. Itu karena apa? Daud hatinya tertawan oleh cintanya Tuhan. Tuhan membuat keinginan Daud untuk terus menerus mengejar kehendaknya Tuhan. Itu mirip dengan siapa? Mirip dengan Yesus. Dalam Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayat 34, Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Makanan, bilang sama-sama makanan. Gara-gara makanan orang bisa ribut. Gara-gara makanan pun orang bisa demo, betul nggak? Gara-gara makanan. Jadi makanan itu apa? Drive. Drive yang paling kuat yang menggerakkan orang. Dan Yesus mengatakan makananku, ulangin sama-sama, adalah apa? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi targetnya bukan menyelesaikan apa yang dia cita-citakan. Targetnya mengejar apa yang Bapa rencanakan. Sama dengan Mazmur pada pasalnya yang ke-23. Ayat yang pertama, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kata Daud, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sometimes ikut Tuhan, ada lembah kekelaman. Tapi kata Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu menghancurkan musuh-musuhku dan tongkatmu mendisiplinkan aku. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anda bisa melihat di sini. Kerinduan Daud bukan tentang diri dia. Kerinduan Daud bagaimana menempatkan Tuhan menjadi gembala. Karena Daud memberikan gambaran, dia domba, Tuhan gembala. Domba gak tahu tempat rumput di mana, yang tahu cuma gembala. Dan Daud menempatkan dirinya, bukan menjadi orang yang paham akan dirinya. Daud menempatkan dirinya bahwa Tuhanlah yang paham akan dirinya. Hari ini hal yang sama saya mau katakan, biarkan Tuhan yang menuntun Anda ke tempat yang luar biasa. Inilah yang merupakan alasan utama kenapa Allah memilih Daud menjadi raja berikutnya di Israel. Kalau kita baca di dalam kembali dalam 1 Samuel 16 pada ayat yang ke-13, sejak hari itu dan seterusnya. Sama-sama dengan saya katakan apa? Berkuasalah Roh Tuhan, sama-sama katakan, atas Daud. Jadi sejak hari itu, sejak diurapi dan seterusnya. Bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi terus menerus. Bukan lagi Daud yang berkuasa atas dirinya. Melainkan Daud membiarkan Roh Tuhan yang memegang kendalinya atas hidup dia. Ini yang seringkali miss dari pemahaman orang Kristen. Tuhan mencintai kita, benar. Tuhan mencintai kita tepat sekali dengan kasih yang berlimpah-limpah. Tetapi cinta yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk memberikan kita kebebasan berbuat sekehendak kemauan kita, sekehendak cita-cita kita, sekehendak rancangan kita, dan segala perencanaan kita. Melainkan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu dipakai harusnya untuk apa? Untuk submit, untuk tunduk dan tertawan dalam segala rencana, dalam segala kehendak cintanya Tuhan bagi hidup Anda. Amin. Tuhan gak mungkin punya rencana buruk bagi hidup Anda. Tuhan gak mungkin punya rencana jahat bagi hidup Anda. Walaupun mungkin kita saat ini berhadapan dengan masalah, tapi gak ada yang jahat yang datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah jahat. Tuhan cinta sama saudara. Tetapi Tuhan mau bawa kita berjalan dalam rencananya. Saudara, apa yang semula udah baik di dalam diri Anda, apa yang punya kebiasaan baik yang ada di dalam diri saudara, jangan itu berkurang, jangan itu jadi hilang hanya gara-gara perubahan suasana. Tetap baik,
Tetap lakukan kebiasaan yang benar. Tetap jatuh cinta sama Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat cinta kita Tuhan itu tetap terjaga. Cinta kita kepada Tuhan tetap terjaga, ini kesadaran ini. Itu sebabnya seorang yang bernama Paulus contohnya adalah yang berlatar belakang keras. Paulus yang kejam, rela diutus, rela melayani apa saja demi Yesus. Bahkan sampai saat dia berhadapan dengan kematian, Paulus tidak menyesali pelayanannya. Paulus tidak berkata, nyesel saya ikut Tuhan. Tapi Paulus malah menganggapnya sebagai keuntungan. Itu terbukti, kita bisa melihat di dalam Filipi 1, pada ayat yang ke-21, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika saya berdiri menjadi gembala, kerinduan saya adalah membawa Anda untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Agar Anda menjadi sama seperti Yesus. Amin. Target kekristenan itu bukan kalung salibnya. Target kekristenan itu bukan durasi ikut ibadahnya. Target ikut Yesus itu jadi dewasa. Ayo sama-sama katakan dewasa. Orang dewasa itu tahu mana yang gak benar, mana yang benar. Orang dewasa itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang dewasa itu tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Orang dewasa itu tahu kapan mesti jalan, kapan tetap diam di tempat. Amin. Itu orang dewasa. Dan Tuhan mau membebaskan Anda dari segala tipuan iblis. Kalau kita melihat dari mereka para pahlawan iman yang ada di Alkitab, mereka telah meletakkan kebebasan mereka di bawah kehendak Bapa seperti Paulus. Dan mereka menjadikan diri mereka tertawan oleh cintanya Tuhan. Mereka tidak tertarik dengan cinta yang di luar Yesus. Akibatnya apa? Para pahlawan ini mereka gak pernah mau bersaing dengan pencapaian dunia. Mereka tidak mengejar penampakan agar dilihat seberapa banyak netizen, seberapa banyak followers, seberapa banyak orang yang mengatakan tentang kehebatan diri dia. Target mereka bukan itu tuh. Target mereka adalah mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kebenaran Tuhan seperti Matius 6 pada ayat yang ke-33. Kebanyakan orang Kristen berkata cinta Yesus. Saya cinta Yesus, saya mau melayani Yesus. Tetapi mereka berketetapan untuk apa? Untuk terus berkuasa atas dirinya sendiri tanpa atau hanya memberi sedikit ruang saja untuk Yesus memimpin di dalam kehidupan dia. Ya mungkin awal-awal kita bertobat begitu gak apa-apa deh. Tapi dalam perjalanan selanjutnya semakin banyak ruangan yang ada pada diri Anda yang harusnya Anda serahkan kepada Tuhan. Dan saudara harus berkata, hidupku bukan aku lagi tapi hidupku adalah Tuhan. Nggak gampang memang, tapi inilah perjalanan prosesnya. Kita harus menuju ke situ. Agar apa? Agar engkau damai, agar engkau bisa dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan dan meraih berkat-berkat yang luar biasa. Saya akan bagikan bagian-bagian ini buat saudara. Dan kalau orang nggak membiarkan Tuhan memimpin dirinya, orang Kristen yang tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan, akhirnya bertanya-tanya, kenapa ya kok hidup saya sepertinya bosen gitu? Sepertinya berjalan di tempat gini-gini aja. Saudara, Daud telah diberikan janji untuk menjadi raja atas Israel, betul. Tapi untuk sampai kepada penggenapannya itu tidak mudah dan tidak aman jalannya. Melainkan melewati berbagai kerikil, batu besar, ada badai yang tiada habis-habisnya. Daud kalau boleh saya katakan adalah seorang yang masuk krisis, keluar krisis. Tetapi Daud tidak pernah jatuh dalam krisis. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara masuk krisis, ada masalah yang Anda hadapi, jangan nangis, jangan takut. Kenapa? Karena engkau pasti keluar dari krisis. Tuhan tidak akan biarkan kau jatuh di dalam krisis. Kalau ada orang Kristen bilang begini, saya gak mau masuk krisis, mari saya doakan buat Anda. Mulai hari ini Anda masuk rumah masa depan 2x1. Hanya orang yang sudah mati yang gak ada masalah lagi. Tapi selama kita hidup, kita masuk masalah. Tapi Tuhan berkata apa? Aku akan bawa kamu keluar dari masalah. Bilang amin dulu nih. Tapi Tuhan tidak akan biarkan Anda terjerembab, tergeletak dalam masalah-masalah Anda. Kalau saya mau tanya satu-satu di antara saudara, pastinya saudara punya kesaksian yang luar biasa tentang krisis-krisis yang Anda hadapi. Amin? Pertanyaan saya, Anda terjatuh di dalam krisis Anda atau Anda keluar dari krisis Anda? Good. Jadi kalau hari ini atau nanti, kapanpun ada krisis baru lagi, it's okay. Kita pasti bisa menang atas segala krisis. Kita pasti bisa keluar karena Tuhan cinta sama kita. Amen. Daud hatinya tertawan akan cinta kasihnya Tuhan.
yang begitu besar. Dan Daud menyadari keberhasilan hidupnya itu hanya karena apa? Roh Tuhan, urapan Tuhan yang membawanya bergerak dalam kehendak Tuhan. Bukan karena kemauan, bukan karena keinginan, tapi semata-mata Daud menyadari semuanya karena Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, belajar dari Daud bagaimana sikap kita orang percaya untuk tetap hidup dalam setiap kehendak Tuhan. Saudara mau bergerak dalam kehendak Tuhan? Saudara akan melihat berkat apa yang akan terjadi atas hidup Anda. Poin yang pertama yang Daud kerjakan, Daud menjadikan hadirat Tuhan prioritas. Dia menjadikan hadirat Tuhan sebagai prioritas utamanya. Dalam Mazmur 132 kata Daud begini, nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Apa maksudnya? Daud mendapatkan predikat sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Itu kenapa Daud dapat predikat itu. Karena Daud seorang yang berhasrat dari teks ayat ini, menyiapkan rumah bagi Tuhan. Dia pengen bangun bait Allah. Dia pengen Tuhan punya rumah. Dia pengen hadirat Tuhan ada di tempat yang mulia, yang luar biasa. Daud itu seorang yang selalu rindu hadirat Tuhan. Terbukti, Daud selalu memuji Tuhan dengan kecapinya. Sambil dia mengembalakan domba. Gak ada orang yang ngelihat Daud main kecapi. Tapi Daud tahu, pada waktu dia memuji Tuhan main kecapi, ada surga yang sedang menjadi penonton buat diri dia. Oke, Daud gak perlu promosiin sama orang, dia bisa main kecapi. Pada saat Daud membunuh singa, membunuh beruang yang coba menerkam domba peliharaannya atau domba gembalaannya. Gak ada orang yang lihat, cuman Tuhan yang lihat, gak ada orang lain. Daud hanya membutuhkan ini, kehadiran Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Saudara, apapun usaha Anda, apapun pekerjaan Anda, izinkan kerinduan Anda bahwa Anda hanya butuh hadirat Tuhan ada di setiap usaha Anda. Amin. Anda hanya menginginkan hadirat Tuhan ada di setiap pekerjaan Anda. Anda hanya membutuhkan hadirat Tuhan di setiap activity Anda. Itu sebabnya saudara, pada saat Daud dilantik menjadi raja, hal pertama yang Daud buat adalah apa? Dia bawa tabut perjanjian ke Bukit Sion. Kenapa demikian? Karena Daud melihat Tuhan menghendaki ada di Zion. Jadi pada saat itu saudara, nggak ada orang yang peduli sama tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu lambang hadirat Tuhan sebenarnya. Orang Israel kalau pergi perang bawa tabut perjanjian. Suatu hari orang Israel tahu berperang tanpa minta petunjuk Tuhan. Bawa tabut perjanjian untuk menghadapi bangsa Filistin. Akhirnya kalah. Tabut perjanjiannya direbut sama orang Filistin. Dibawa ke kuilnya mereka. Orang Filistin punya dewa sesembahan namanya Dewa Dagon. Dewa Dagon itu berdiri, Dewa Dagon tegap berdiri. Tabut perjanjian taruh di bawah. Tahu nggak saudara? Tahu. Patung Dagonnya besok paginya jatuh. Kata orang, siapa yang jatuhin? Patung segede gini. Diangkat lagi. Besok paginya lagi jatuh, tapi kepalanya putus. Bahkan sejak itu Filistin mendapatkan masalah, kena tulah, penyakit dan lain sebagainya. Makanya mereka coba mengembalikan tabut perjanjian ini. Jangan taruh di Filistin, keluarin dari tempat Filistin. Nah, ketika Daud jadi raja, cuman Daud yang berpikir untuk bawa pulang tabut perjanjian ke Israel. Bahkan Saul yang telah menjadi raja atas Israel pada zaman itu gak peduli tentang tabut perjanjian. Saul hanya peduli gak peduli tempat kediaman Tuhan. Saul hanya peduli tempat tinggalnya sendiri. Saul hanya peduli kediamannya sendiri. Itu yang terjadi. Makanya banyak orang Kristen berdoa, memanggil Yesus, memanggil nama Tuhan. Tetapi sesungguhnya banyak orang Kristen tidak pernah memberikan hadirat Tuhan bertahta di dalam hatinya. Saya tidak bermaksud menghakimi setiap kita di sini. Tapi kalau Anda baca Alkitab, tubuhmu adalah bait Tuhan. Tempat apa? Iya, roh Tuhan bertahta. Harusnya kita menjadikan hadirat Tuhan bertahta di tempat ini, di hidup kita. Saya lanjutkan teks ayat ini. Mazmur 132 pada ayat yang ke-13. Sebab Tuhan telah memilih, sama-sama katakan, Zion.
menginginkan Zion menjadi tempat kedudukannya Tuhan. Kenapa? Ayat 14-nya, inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini kata Tuhan, aku hendak diam sebab aku menginginkannya. Ayat 15, berkatnya, perbekalannya akan kuberkati dengan, bukan berkat biasa-biasa. Orang-orang yang mendahulukan hadirat Tuhan berkatnya berlimpah. Orang-orangnya yang miskin, kata Tuhan apa? Dikenyangkan dengan roti. Oke. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Para pelayannya diurapi. Para pemimpin gereja diberkati. Dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya Daud akan bersemarak mahkotanya. Lihat, kita harus menempatkan hadirat Tuhan sebagai priority, sehingga hidup kita akan dipimpin dalam kehendak Tuhan, saudara. Alasan Tuhan ingin hadiratnya bertahta di dalam hidup Anda, karena Tuhan ingin memberkati Anda dengan limpahnya. Dalam ayat 15 turun lagi, dikatakan di sini limpahnya, berkatnya limpahnya. Dalam bahasa aslinya, artinya barak tulisannya. Barak itu dalam bahasa Inggrisnya abundantly blessed. Artinya terus menerus diberkati. The blessing keep on, keeping on. Gak putus-putusnya, seperti kalau saudara ke pinggir pantai, lihat gelombang laut. Itu gelombang gak pernah berhenti. Nah, Tuhan mau hadiratnya ada di dalam hidup Anda agar apa? Agar berkat Anda seperti gelombang laut yang gak pernah putus-putusnya atas hidup Anda. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, gak ada yang bisa menghalangi berkatnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu buat kita, siapa yang berani tutup pintu buat Tuhan? Makanya selanjutnya dikatakan, orang-orang miskin katanya akan kenyang. Saudara, kalau terima berkat bukan cuma berkat biasa, tapi sampai apa? Kenyang. Orang-orang yang 5.000 orang dikasih makan, mereka makan sampai apa? Kenyang. Saudara mungkin terbatas modalmu. Saudara mungkin terbatas kemampuanmu. Tapi kalau engkau angkat dan mengizinkan hadirat Tuhan hadir dalam hidup Anda, maka Anda akan punya kelimpahan yang luar biasa. Kalau kita menempatkan Yesus, tabut perjanjian. Yesus itu gambaran tabut perjanjian. Bukit Sion itu gambaran kasih karunia. Kenapa demikian? Karena saudara bicara kasih karunia, Daud bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu gak boleh saudara ketemu orang biasa. Tabut perjanjian hanya boleh ada di dalam ruangan Maha Kudus. Hanya seorang imam besar yang boleh masuk untuk berdoa di situ. Tapi Daud tidak demikian. Dia bawa tabut perjanjian, dia taruh di tengah-tengah tenda yang sangat besar. Dia undang semua orang boleh masuk dekat dengan tabut perjanjian. Dan semua orang menari memuji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi petunjuk. Sekarang Anda dan saya bisa ketemu Tuhan anytime. Kenapa? Karena kita punya perjanjian yang baru. New covenant di dalam korban darah Yesus. Kita bukan dengan darah binatang. Itu sebabnya pada waktu Anda angkat roti, angkat anggur, makan tubuh dan darah Yesus. New covenant. Anda siap untuk masuk hadirat Tuhan. Dan menerima blessing yang luar biasa. Keeping on buat hidup Anda. Terus menerus gak pernah terputus bagi hidup Anda. Makanya kita ini orang-orang yang memikirkan hadirat Tuhan akan menjadi orang-orang kesukaannya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan mengenyangkan kita dengan limpahnya. Amen. Yang kedua yang Daud lakukan, rahasia yang kedua. Daud menempatkan orang-orang yang tepat di sekelilingnya. Ini seringkali masalah. Kita suka salah taruh orang di sekitar kita yang membawa dampak, yang membawa pengaruh-pengaruh yang buruk atas hidup kita. Daud bilang begini, Mazmur 1. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan netizen. Oh, itu dia maksudnya, kumpulan penyemooh, oke? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu, ini bukan cuma merenungkan, berkeinginan, berkerinduan, lakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Oke, kita terkadang gagal memahami kehendak Tuhan. Kenapa? Karena membiarkan orang yang bukan pada porsinya untuk mempengaruhi keputusan kita. Bukan berarti saudara orang percaya gak boleh berkenalan dengan orang yang gak percaya. No, melainkan kita harus menetapkan standar firman Tuhan dalam berbicara, dalam bersikap. Dengan tujuan agar apa? Agar garam firman yang ada dalam diri orang percaya dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka.
ngomong negatif, jangan diketawain. Ya kan? Kaku aja kalau mereka ngomongnya aneh-aneh, jangan direspon. Takutnya mereka aneh ngeliat kita, it's okay. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menjadi seperti mereka. Nah, kita harus menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar kita. Daud itu menempatkan orang-orang bijaksana di sekeliling dia. Agar apa? Agar pada saat dia butuh pertimbangan, keputusannya tidak salah. Saya berdoa saudara, keputusanmu tidak salah ketika Anda menempatkan orang-orang yang tepat yang memberikan pengaruh yang baik bagi hidup Anda. Bilang amin lagi nih. Yang ketiga, rahasianya adalah apa? Daud selalu menyelidiki isi hatinya. Ini dia nih. Kita sukanya ngapain? Selidikin orang. Kita suka ngapain? Kepoin orang. Kita seringkali apa? Koreksiin orang. Kita bisa kasih teguran buat orang, tapi kita toleransi sama diri kita sendiri. Tapi Daud enggak. Daud selalu menyelidiki isi hatinya dengan Tuhan. Dia berkata, Mazmur 139. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud bukan seorang yang gak pernah melakukan kesalahan. Saul salah. Daud juga pernah salah. Tahu gak beda salahnya apa? Daud itu melakukan pembunuhan tingkat 1. Dia bikin perencanaan membunuh Uria, suami dari Batsheba, yang sebelumnya Daud melakukan perzinahan dengan wanita tersebut sampai hamil. Kesalahan Saul apa? Saul cuma gak nunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Dia inisiatif sendiri, gak boleh, itu salah. Yang kedua, Saul salahnya apa? Dia gak bunuh seluruh orang Amalek. Raja Amalek dibawa pulang, binatang-binatang jarahan yang gemuk-gemuk dibawa pulang. Ini kesalahannya. Kalau dibandingin Daud sama Saul, pasti lebih berat Daud lah. Saul gak pernah bunuh orang. Perencanaan pembunuhan, gak pernah ngambil bini orang istilahnya. Tapi ini Daud kok berkenan di matanya Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada waktu ditegur Daud oleh Nabi Nathan, Daud langsung merendahkan diri tanpa melakukan pembelaan apapun juga. Itu hebatnya. Sebaliknya Saul malahan berargumentasi. Dia bilang, jangan jatuhin nama baik saya dong. Apa kata netizen? Gitu kata Saul. Saul sibuk dengan urusan kata-kata orang. Saya mau katakan siapapun kita bisa berbuat salah. Siapapun kita bisa berbuat kekeliruan. Tapi belajar dari Daud. Untuk apa? Untuk hanya mengizinkan Tuhan terus mengoreksi isi hati kita. Izinkan Tuhan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Halo? Amin? Kita bisa salah. Tapi izinkan Tuhan untuk terus bergerak, untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Berhentilah untuk sibuk menjagai nama baik. Saudara, kita gak bisa atur pikiran orang. Orang mau ngomong apa itu urusan orang lah. Ya kan? Berhentilah kita sibuk menjaga nama baik. Seolah-olah kita yang paling tahu jalan kehidupan ini. Karena orang yang terlalu sibuk memperhatikan dirinya cenderung penuh dengan kekhawatiran. Orang yang cenderung khawatir sebenarnya dia sedang melepaskan dirinya dari ketergantungannya kepada Tuhan. Saya pada waktu khawatir, saya ingat ayat ini. 1 Petrus 5 pada ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Setiap kali saya susah, khawatir, mulai menyerang, saya baca ayat ini. Dan Tuhan mau mengajarkan serahkan. Karena Tuhan hanya dapat membela setiap orang percaya yang mau selalu bergantung sama Tuhan. Orang yang khawatir berarti tidak bergantung sama Tuhan. So, pulang hari ini, Anda dan saya menjadi orang-orang yang tertawan dalam cintanya Tuhan. Amin. Bukan lagi bergerak maunya kita, tapi kita bergerak berdasarkan maunya Tuhan. Izinkan roh Tuhan memandu Anda. Bukan karena Anda masih kecil, Anda gak bisa dipimpin Tuhan. Dari sejak muda, Daud telah dipilih oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Mari kita rasakan kemuliaannya, hadiratnya memimpin setiap kita. Okay. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, kayaknya waktu kami berdoa, Tuhan sepertinya terlambat untuk menolong. Atau mungkin cara Tuhan tidak tepat seperti yang kami mau. Saudara, Tuhan tidak pernah marah ketika kita gak sepakat dengan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan ketika kita memilih jalan yang menurut kita lebih baik. Tuhan sampai hari ini tetap Tuhan yang bekerja. Dia tetap Tuhan yang menghampiri Anda. Dia tetap Tuhan yang membimbing Anda. Dia kirim orang-orang yang tepat datang menghampiri Anda. Dia kirim petunjuk-petunjuknya kepada setiap kita. Mungkin kita abai, mungkin kita berkata enggak, saya punya cara saya sendiri. Tapi Tuhan gak pernah berhenti. Dia terus mengejar Anda. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama saudara. Dia ingin setiap kita yang hadir hari ini merasakan cintanya. Untuk apa? Agar kita menyadari bahwa kehendak kita itu adalah jurang yang membawa kita kepada maut. Tapi pada waktu kita meletakkan, Tuhan, biarlah hidupku hanya mau melakukan kehendaknya Tuhan saja. Aku mau melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Percayalah, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi saudara. Lupakan semua kesalahan yang pernah kau buat. Iblis ingin saudara dibawa terus kepada kesalahan yang sama. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sama saudara, Tuhan menyiapkan masa depan yang baru bagi hidup Anda. Tuhan berikan Anda hati yang baru. Tuhan mau Anda hidup baru. Tuhan mau Anda hidup berkemenangan. Sebab itu, mari datang pada Tuhan, angkat pujian ini. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup. Tuhan hanya minta, ayo datang sama aku. Serahkan semua padaku. Biar aku yang bereskan. Biar aku yang selesaikan padaku. Segala cita-cita. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi miliknya Tuhan. Menjadi milikku. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah kegelapan dunia, Pakai kami membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, Tuhan, ini kerindu. Bersama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu ya Tuhan. Oh, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bagimu Tuhan seluruh. Pakailah bagi kemuliaan. Roh Tuhan memampukan setiap kita. Genapi seluruh rencana
biar bumi penuh dengan kemuliaan. Masih jemaat Tuhan katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hidupku pakailah Tuhan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, bagimu Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi sampai bumi penuh kemuliaan bagimu ya Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi katakan, bagimu ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan yang mengenal isi hati kami, Tuhan yang tahu setiap pribadi, dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, dalam setiap kekurangan. Tuhan tidak pernah menjauh dan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Engkau hampiri kami, kuatkan kami, hiburkan kami, dan meyakinkan kepada kami bahwa kami bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Roh Tuhan ada pada kami, dan Roh Tuhan memampukan kami untuk bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Aku berdoa, firman ini tidak berhenti, tapi firman ini terus berbicara. Dan firman ini menyadarkan kami, sejak saat ini dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas kami. Bukan lagi apa yang menjadi kehendak kami, tapi semata hanya apa yang menjadi kehendak Bapa. Makanan kami bukanlah mengerjakan apa yang kami mau, tapi mengerjakan apa yang Bapa inginkan dan menyelesaikannya dalam hidup kami. Terima kasih buat firman ini. Maka kami akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus, menikmati korban tubuh-Mu bersatu dengan darah-Mu. Di dalam Engkau di dalam kami. Kuasa, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Of the goodness of God.
God. Mari kita siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan di pihak kita, maka tidak ada orang yang bisa akan melawan kita. Kuasa apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Anda dan saya yang makan tubuh dan minum darah Yesus, Anda di dalam Yesus, Yesus di dalam saudara. Apa yang saudara rindu mintakan, Tuhan pasti genapi. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala dengan iman. Sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap. Tuhan menjaminkan pasukan malaikat jagai kami sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah. Mujizat keajaiban Tuhan dapat terjadi. Kami punya iman, mulutku diurapi, setiap kata kalimat doaku diberkati berhasil. Anda jangan minum dulu, Anda masing-masing minta di bulan Maret ini apa yang Anda rindukan, apa yang menjadi doa saudara selama ini. Katakan di saat ini, percayalah doamu digenapi dan kau menerima jawaban penggenapan dari Tuhan. Tuhan mendengar setiap seruan dan Tuhan menjawab setiap doa. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar sakramen tubuh darah Yesus. Kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana? 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Jubahnya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Artinya 2024 tahun diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Kami diberkati berkelimpahan. Apa saja yang kami pegang, sentuh, kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, pelayanan kami, studi kami diberkati lipat kali ganda, ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my bread that I have made, I will sing of the goodness of God. Oh, one more time. Oh, all my life you have been faithful. Oh, my life, you have been so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak. Dimanapun Injil diberitakan kata Yesus, apa yang diperbuat perempuan ini juga menjadi berita yang disampaikan. Bahkan murid-murid diperintahkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan menggunakan sakramen minyak ini. Maka sekarang aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, ini dalam minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan, menghadirkan pasukan malaikat, dan mematahkan segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi minyak urapan yang penuh kuasa, mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Tergantung. Perkataan Anda seperti magnet. Kalau perkataan Anda negatif, maka yang negatif akan datang mendekat. Kalau perkataan Anda berkat dan positif, maka positif yang akan mendekat sama saudara. So, saya ajak saudara, mari bersama-sama dengan saya ucapkan kata-kata berkat ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya setiap kata kalimat doa kami digenapi. Maka sebagai ungkapan syukur kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka korbankan, digantikan Tuhan ratusan lipat kali ganda. Orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, diberkati berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau menabur di ladangnya Tuhan, kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan, amin. Angkat pujian, ingat kasih. Sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Telah berkorban tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih dengan kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu sama-sama kita mau bangkit berdiri. Katakan ingat bilurnya yang sembuhkan lukamu. Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebuskanku. Kasih Yesus, kasih Yesus, Katakan kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Sekali lagi katakan kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Saya percaya orang-orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, tidak pernah yaitu ditinggalkan Tuhan. Berdoa terus, kami membawa dalam doa untuk gereja Zayan ini, karena kita akan pindah ke gedung yang baru, karena pihak gedung di tempat ini akan merombak tempat ini. Makanya kita sedang persiapan untuk masuk ke tempat yang baru.
Itu sebabnya kami menyiapkan yaitu 2 nomor rekening yang berbeda. 1 nomor rekening yang biasa untuk persembahan dan persepuluhan, 1 nomor rekening lagi untuk biaya pembangunan. Saudara boleh take a picture, saudara boleh foto, saudara boleh membagikan ini, dan saudara boleh simpan. Ini menjadi berkat juga. Kita sedang persiapan untuk dibawa lagi ke level yang lebih lagi, ke level yang baru lagi, ke tempat yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Karena saya melihat dari awal kita melayani, dari 2019 sampai dengan saat ini, itu levelnya terus diangkat naik. Saya percaya Tuhan mau kasih tempat yang jauh lebih lagi dari tempat ini. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Itu sebabnya saya beriman Tuhan bekerja atas Zion Church. Let us pray, mari kita closing ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, apapun pekerjaan, karir, usaha, bisnis mereka di bulan Maret ini diberkati Tuhan. Mereka sehat, kalau ada anggota keluarga yang sakit dijumpai dan diberkati untuk disembuhkan, dipulihkan. Apapun proyek mereka di minggu-minggu ini diberkati berhasil. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Lawatan Tuhan bekerja atas Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Dan kami berdoa kedamaian ada atas bangsa kami. Dan Tuhan telah menetapkan calon pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan untuk memimpin bangsa kami, dan seluruh rakyat Indonesia menerimanya dengan sukacita. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan, kami berdoa juga Tuhan berkati Zion Church of Christ. Kami percaya gereja ini punya Tuhan, visi dan misi Tuhan yang berikan, dan Tuhan juga yang akan memberkati gereja ini dibawa ke level yang lebih lagi. Hamba berdoa, berkati seluruh tim yang sudah melayani, berkati tim volunteers yang melayani, apapun jerilah mereka, korban mereka digantikan yang luar biasa. Berkati tim praise and worship yang sudah berkorban, yang sudah melayani, apapun pengorbanan mereka, Tuhan gantikan yang luar biasa. Seluruh tim praise and worship diberkati Tuhan, sehat bersama keluarga mereka. Berkati tim media operator, berkati logistik, hospitality, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, asyir yang menerima tamu, seluruh tim yang sudah terlibat di dalam pelayanan, Tuhan berkati mereka. Hamba bersama dengan istri senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bergerak di dalam kemurahan kemuliaan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menerima jaminan setiap berkat yang Tuhan sediakan. Saatnya kami akan pulang dan kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus Zion Church, arahkan hatimu, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, keturunanmu diberkati Tuhan. Masa mudamu menjadi masa muda yang berkelimpahan. Dan pulanglah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.